Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Di kitab Bukhari, kalau bolak-balik masuk, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari. Kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik. Yaitu kayak yang ini hadatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, ya, secara sanad, ya, secara mata rantai yang solid, ya, tidak al-qila wal-qal, tidak jari-jari. Itu terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau ini bahwa nanti pada akhirnya yang mubun rokok itu rawung dolim tok, termasuk kita-kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pontok haudun Nabi berarti mendekati nopo swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit yang soleh mesti begitu. Ada jajal awet kayak itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan ning rumah. Orang eling pengen, padahal eling pangeran bisa ning rumah bisa ning dalan. Cuma ini selera ini kan ilingnya ning masjid. Wong itikaf seminggu ya uga gereka. Enggak kan. Gue seneng pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing teko kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya apik. Cuma ABM kan kiai dari pelepak-pelepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ning masjid seminggu kekere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah kata. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Jadi tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Kapan ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah. Gitu ya. Merawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, karena Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua sebentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam.
Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerah. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan gak? Bakul bakso drengki-drengkinan ini bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es modal demi tukar. Mereka saingan, itu nunjukkan anak saingan tak jenis. Mulai kalau aku rada aman. Mereka sing nyaingi aku dua lima sekali beraku aman. Paling wong saingi aku adir Mustafa. Foto kelas-kelas ringan kan musuhnya ke kelas. Mulai kena ngalim tulisan kaliber. Jadi rapati di musuh. Maksudnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong apa drengki apa? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni yo, dadi wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak gitu. Aman, itu istihad jadi untuk menjaga keamanan. Ngalih ra kaliber yang dadi wong nyucup wong dobar, mesti wong mencet lah. Alim sepi kira wong dobar gegere. Niku termasuk strategi ngadepi napa praharan. Artinya sakit di ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ten. Lalu kulon biasa lama-lama tenggelam kulon mereka ngumbal be anak kulon. Enggak, dia biasa ada mobil direm, kes mau ke bareng kulon. Kak lagi benefit. Kulon betul mobil, nah udah mau ada muter berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusus, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain, ya orang Sunni, Bantai, Asia, Malaysia itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik ini, kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdoluri, soalnya menggerem mengolah yang berduri. Orang terus itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, mau berudal gitu. Misalnya rata-rataran kiai beda partai mau berudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisih pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan gitu, tak pikir foto ramahan tindak. Ya paling misalnya mati dikisih yang ngelusi titik. Orang yang mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang kategorinya toh.
Wong soleh macam payah. Kayak Madin ora kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Kamar kalau ngaji sulam taubat, sulam sabina itu berapa mudah, betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon teng pondok kula rata rego ajaran. Wah ta sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten ngono ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takut tak jawab. Ini umum kalau perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu, harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad, atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulane kalau boleh cerita ning tinggon nek wong kesolehan mesti pintu-pintu. Wong kuwi sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene lho. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten. Pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh priat. Wong imami ya materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya senyum itu wah kemproh warna ini yang piye kotak tapi iya tapi itu yang piye kemudian polisi di sekitar orang tarifnya pokoknya yang imami imami yang meriah nasibnya apa jadi orang pembunuh profesional walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia seneng nyabu, seneng ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam si sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Sayyid Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Sayyid Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandu itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang itu semua itu namanya orang dulu kalau bilang Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu kalau ada kawasan Kufah ya apa? Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan itu kan di kawasan dan Rosamban. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Sayyid Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya Ibnu Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Sayyid Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Sayyid Husain. Ketika Sayyid Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan ini. Yabna ammi, al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung gue? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak bulat. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah itu nak janjir atau nepat. Dulu, kayak kawasan Kufah, ini sampai kalau cerita sejarah, bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan Bora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Bado. Ono terkenal daerah, daerah kok wah medhit kabeh. Nah, aku nang Sunda, wah wani wong lanang kan tiap daerah.
Dia keterkenalan sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu, Kufa itu punya ciri khas al-Kufa latafi. Wong Kufa mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufa. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain, ini rata-rata berengkel-berengkel. Ini kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al-Hasan rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan kan dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kerso dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wabala. Ini karobun, kesusahan wabalaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain dia pasti mudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram, yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu sudah disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nopo. Tapi nanti Rusia, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, milik Syiah. Nanti sama. Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad, idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit nopo Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Waktu Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Nasir, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa yang mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola anak sahabat yang bunuh ya idola, yang orang jelas ya apa? Idola. Wah akhirnya sahabat macam-macam, dari mati idola anak sahabat topo, yang nak perang mirip. Terus Mustafa idola anak topo, yang orang jelas, yang penting etika. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan niku boten kuyon niku. Karena variasi idolanya nopo? Banyak. Jika orang Sunni buntuke beda-beda. Mungkin dak kepedhut. Mungkin dak kono sing ngene. Oh pengamat tuh ngamati salat ngono paling pusing, kok ana sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane ngomong eno pusing. Dia ini terkenal alim. Oh akbar. Ana sing watlok, Allahu akbar. Allah. Oh, sedekah kok ora sing ngene, ora sing ngene, ora sing santai, ora sing labine ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bolak nek keyakinan wong Sunni itu semua sahabat layak napa? Diikuti.
Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Sehingga dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bihikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi musuh sing santun ora mahal tuh, tak Jawa niku mahal. Paham ya? Jangan ngerti kenapa sih acara berpikir demi langsung nih boten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite juga Islam ora malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Sayyid Husain sebagai sentral. Karena langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisan apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Sayyid Hasan itu rasa seneng perang. Tapi tuh mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai itu perang barang. Gerwapan titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi memang perang repot. Mau yang mirip perang. Itu cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Ini disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Nopo Fatimiyah. Perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anats kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja. Kayak Hasna mu'anats, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Sultan. Itu mendingan karena ada musuh. Mereka kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik di bang konco. Kok konco pun arah musuh tukaran musuh itu kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kalah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya sementing Belanda diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga akan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu dong ya. Wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 so. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600.
Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Jenggo, ada apa itu, kamu tidak usah kaget. Karena era sahabat saja sudah ada Islam di Cina. Terutama di Nopo ini kepulauan King, Nopo kabupaten atau apa kebenaran atau apa provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Jenggo Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Jenggo Dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina. Bekesatan, pokoknya untuk sholat malam, akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India. Karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Eropa nak tunggu lama tunggu. Wong Solo mesti asli made in kene. Mau nih pesta ndak kreten. Wong aja bangir. Nah ini mirip apa India. Karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab. Babane kita, Pak, babane wong napa? Iku makin barang si Jawa. Lepotin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Dia barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita Maris yang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sokan. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hela kabadihi dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kemana aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten berumat Islam di Famana'aniha. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan itu kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling kan wong Islam kok paten-tinaten dan apa. Nah pangeran sementara pangeran pun ikut keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duit-duitnya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat yang Siro, akhirnya Islam yang Siro kata, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo, tukaran kecewa ke keraton, sudah minggat. Akhirnya ada Islam yang Sulawesi, ada Pangeran ada berkeliaran. Berhubung tradisi Pangeran kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya ada pondok, ada gerak. Nah, mau tetap neng keraton, mau neng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, neng keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir pria punya selir, orang punya selir, punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ora minggat malah apik. Iku gak menyebar. Kumpul ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nek ora minggat dadi udun ning kono. Dalam tuh sejarah pondok-pondok gede iku baru kayak tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, kira nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti baru kayak itu kak. Orang tak munafik. Lu kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak tidak cocok akhirnya nyebar. Hamid Pasuruan itu keluarga saya itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar.
Banyak balungan rata pasaran minggat tuban. Itu penting untuk tadi kan. Cuma repot kadang untuk karena minggat lagi. Jadi ujung. Berarti perlu minggat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak ono Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minggat. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan, mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, bahwa ini alamu, alam apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Belfake itu banyak yang segak rai saya jelas. Rai ini, saya ada rai Cino, ya kayak Senghu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Senghu Durya Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Sempo Cina. Wah, Cina kok nak apa dok kerja? Saya itu ngajak roh, ngenteni kandang. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau baca turunan Nabi. Agak turunan Nabi, keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal, Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah bagi kiai. Kalau akan darah ini ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karena PB. Kon takok aku, maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal juban. Juban Abu Lahab juban. Ya iki juban ora Nabi to Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingan ya juban. Sisi baca ngene apa? Oh pancen pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak salat. Salat sunah Nabi yo salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal kenapa? Tenaga deh. Orang dua versi film, versi tenar apa podo. Ulama lan aku misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Agar orang Juban, aku pulang. Aku aja kira dulu film. Orang Juban di kono. Ya mana Juban di kono aku? Sebagai. Jadi tangan-tangan jangan bener, tapi ngoten corong. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Dari kalau cerita, itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk. Enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabiyukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya ujian. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ono wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bojaku cengeng.
Apa wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya suka. Jadi ada wong suka baru kayak disio. Jarang juga baru kayak gini bukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat itu barokah. Mereka kersane pengiran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok disari atmo. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pengiran, pengiran sing itu ya dibawa tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kafe, onong di toko, tagane drengki ke toko, kafe ke toko, akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Kowe ngaji mak suwe aku, lha tak terang. Lalu pengiran nggak semokong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh, Mas, kowe roh aku ngaku pengen. Ini alamu malan apa? Makanya ngaji ini harus sampean menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut? Tapi ya jangan nganggap itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunah. Lah kenapa sirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-Muslim? Ini wonten sejarah. Ya. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya, terus sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya nang sinten? Panembahan Cina. Yo begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan itu ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada kode kekasihku. Terus kode ke teori wong Jawa. Kowe nak dia anak itu ditabuki tangga ora trimo. Tapi nek sing nabuk kakak, cek luwih trimo. Ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Bukan disio-sio bertua ora apa-apa. Tiba disio-sio wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal, disio-sio balane dhewe. Kue dia anak disio-sio kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang timbang disio-sio wong. Mesti ra terima. Sopo wani misalnya anak. Tapi nak kakak misalnya adik kan ngono lho. Itu detail sekali di kitab ini itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah Rasulullah, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nubi ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Munggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena ada pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran iso tuker? Munggo partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak ngam. Tetep pinter pangeran kok. Lho nggih, misalnya partai Islam tunggal iki di ora kanggo. Gara-gara ono partai Islam diwili cilik kok ambu kabeh. Akhire untuk aktivitas alhamdulillah. Tidak apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gak ada kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Ini ngantul, orang ngantul, pokoknya keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Apa mungkiri bukti? Mungkiri kersane itu pengira. Tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat. Tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar. Mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang kok Masjid Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Gak bisa bongkar orang. Iya betul. Pengiran buarai mana agar tua kok ya aneh Nabi jawab ini alam apa? Kok malaikat wong paling parah pengiran. Jawab pengiran ini alam apa? Aku roh aku aja. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasil dia haram, drengki di apa? Haram. Itu syariat.
Ya begitu ya, tidak ada apa-apa. Haram mungkin tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita ke itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahagia kok ada haram kan apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Jadi ya, aku itu mau apa nanti haram? Yang gue dihalal kan malah ulontek, malah ramah kewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda jawab. Kadang ya ono takwa sih kurang ajar, gue kurang ditakut. Padahal Tuhan itu punya strategi untuk itu, yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ulo, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Dan anak ulane gue entek, rano sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwe akeh timbang manusia, entek itu malah. Kenapa? Tapi kan tak halal loh, gue tak pangan. Lo jumlah itu luwe akeh, mereka harus dimangan. Terus kadung luwe akeh, gue sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai akan bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina, bahkan sampai Samarkandi, Tashkent, Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan, itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran konflik, kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi. Ono sing dadi ulama, ono sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya Kak Diponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tindaknya menulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, nak malah neng Taman Sari. Jadi ono hikmahnya minggat terus jadi ulama. Itu sudah hikmahnya tuh. Buat kalau terpakai, nah ini guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang Khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya mendekati Haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mengenai kalau nyuwun tentang pengajian ini, apapun kondisi kita, wes akhirnya cocok mbek wong yo wes ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ije Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Misal kula kuting wong piye wis pateni ya, rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu sing berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sama ada nonton TV ini. Perompak Somalia itu nan, masjidnya mewah-mewah, mergo kampung Islam. Mergo ngerompaku sengaja digo revolusi gaya negara apa? Mari lah kemprowan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bujune wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh bisa, lho enggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan yang kemudian itu goni. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ada kerusuhan mail, itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana.
Kalau nanti mati, bukan seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrim. Karena kalau sholat sunat jurah pasti, kalau seneng Islam sing umum, kalau Islam minimalis, kalau nanti mati seneng. Kalau nak ada bujuk kulo, aku rasa seneng deh. Misalnya bus warga perkara kakean sholat sunat tuh rasa seneng. Selain kesel ya repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bah Islame kok sederhana iku apik ku jaga stabilitas. Ku jaga apa? Kok repot. Warutin rahmat Allah jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot ngono. Nek kadung rahmat jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon saja punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini mesti disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi koyo nopo isu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Demi sampai kita akan mengalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak jatuh ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahi. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun negeri. Saya tuh sering loh konsultasi sama orang-orang gitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, kalau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu enggak perang, enggak bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkol-kongkol kok patahin. Ada tunggal, mun ada depan kira wani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Tetapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Sampai wong pas ngaji ini dibom, mau wong pas kongkol ini warung nopo, itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang, paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak, ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani, ngenteni pas sujud. Kan nemen oleh nyolong tuh. Gitu, kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Kalau tinala yubir, mata ini musuhnya pas perang loro tiba ditabak nose. Engkau naik semari perang tadi bener. Sangking kesatriannya kan. Gitu cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilul Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qatahdatsu ba'da. Mat wong ngono iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kula maca teng Sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan niku bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku tawak ringan. Ini yang di Sarah-Sarah bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut Lunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya di pulau wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, Islam Indonesia yang terbaik, di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya jelas itu
Patokan cekak, nganggo pakaian minim, gue rukun di masjid tidak. Nah, cara orang Timur Tengah janggal, pakai hari Islam kok orang kok di masjid lagi 3 huruf kuit, baru kok dicoplok menek, patokan cekak lah, sing talanang kiai ini tak ustadz lagi keberatan, bengono, anggap saya temandan. Mereka lagi ini ditakoi, gitu kok udah kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat JAP itu, yang penting kancane orang keterucut di JAP awalnya lah itu keterucut, itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok bumi. Itu tradisi terbaik Islam. Kalau rata cocok PKB, partai D. Rata cocok P3, partai D. Rata cocok pondok hidup, pondok. Rata cocok jamaah toriko apa, jamaah. Jadi variannya itu ringan sekali. Dan itu melahirkan berkah. Akhirnya ono tes berkeliaran bimbi, pakanan dan sebagainya. Itu tidak apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia boten. Nah kalau ngerti ada nih yang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Nah wong Indonesia tuh nggih wah cocok ya. Paling bermantok. Jajal rata tok wong Kurdi. Gitu gitu Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin. Dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini. Daripada dari usul geremeng rapopo, teman-teman gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau tetap sarah-sarah nggak. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Madinah ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu ruhum mereka itu akhirnya. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maksudnya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilem. Itu beda sekali kan, bunuh itu. Musuhnya pas turun di pateni, pas sujud pas Sayyidina Ali. Jadi adekan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali tidak cocok kamu ya perang tanding, apa? Bentel. Kalau Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali sengaja perang. Tapi Ali kan di penghapusan disebut karoma wajah jadi ini mereka tahu roh aurat. Kamane ra tahu roh aurate wong liya. Bareng ampun mat kalah terus udah melayu Ali. Ya ana sing tahu kok boten nak ora. Tapi dari kota pulau kurang ajar, wabi hasil gak terok. Lari kau pelaju bergo, roh aku waktu itu tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Pelaju bergo dari roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, setelah itu arah roh. Maaf, udah kurang ajar.
Enggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu. Kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat. Sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mat. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain. Ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato tenggene sakniki teng Konstantinopel gitu, dari kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak atau biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso yo biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karo. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia ini sungkan agak Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen dia negara Islam sedunia. Rojo Dewa dikirimi surat, agar gak melak afiliasi dengan kerajaan ini, dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggrono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten. Namun ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang lunak luno, sahabat yang apian, murah dulu mungkin, mungkin orang mereka puas rakaku, orang apa? Paham ya? Nah. Terus kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah ada ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mat, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kulo kairo, ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Masa wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kulo, itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim, kayak yang bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kulo masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede bupati ini. Mulai di Nabi Sufu dia pinter. Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar pol. Kita ngunyah-ngunyah gantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue lagi impas mat. Aku mateni dalam pirang-pirang dia mateni balaku pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup istilah nurabihim sifaron wa qatal tumuhum kibaron. Lewat cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede buat paten. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair karena logikanya kan nurabihim sifaron wa qatal tumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Arah kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang tong. Gede-gede dipa. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono. Iku beno wae. Nganti-nganti apa tok. Paham ya? Kesat tahu wae. Misale karep kula nu yo dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan tuh. Hukumi ngono apa abote. Kita dihukumi orang enggak jelas. Ora ana hukumiku sirik. Yang kula sering nanti cerita ngono. Kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku tapi tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat.
Wong alim semua kitab disahadat temen. Aku lagi iku Gus, urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibates, kenapa? Islam mulai buai maca kitab tuwagis dibates kan maca napa? Mergo dianggap sih. Lha kok tak waca wis tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo. Dene mati ra ubet. Lari kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten 30. Kula kan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane tengen kula. Mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngenterong mati, gak mati. Kakek ora kalah kula, sering sowan kula. Niku kancane bapakne. Dereng dipanggil kok. Gak mati aku malah mau dadi mudin nggih mati malah lara. Malah ora ono sing naut kan. Seneng jogi ini kula, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten nate purun talqin. Pertama toko-toko darani wis bae ngene piye. Jadi tak kandhani. Waktu kok aku mudin mari nganggur. Tapi kalau kan suwen, keluargane kondo. Engko jatah tamu kan mudin. Ini tanggal tenggu, Gus. Wonten tonggo, niku nak salat niku madhep ngetan. Sak desa namung setunggal. Mbok aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan 10 iki ben nak mati sakniki pun tuwa. Niku disolati napa mboten. Oh nek jenengan takoki salat ra salat iku jeringan, penting ojo takoki sirik ta ora. Ning arep wong akeh lho. Nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan. Oh aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Karena salat kira salat ringan. Saya ngukumi rasa solati, maksudnya rasa solat kon anak ayo bento. Karena ke ekstrim itu memang nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendo, fase itu kenapa? Gendo. Jadi rasa sekbe uang, tak ada uang tukang zina hukumnya fase gendo. Misalnya uang tukang garang penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah, WTS, lonte, wah dia mau ngukumi sirik, akhirnya diistilah wakai, malah ada istilah sepauke istilah wakai. Mereka dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Oh, no PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa ya? Lonte orang hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, ya, wong tak jelas, itu. Nama tapi buatan, pokoknya dosa sirik, kamu dosa apa? Sirik. Padahal lagi hukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka wa taruhane sirik dosane ra kena disepuro. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wa yaghfiru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nah sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Buatan Gus kula anu jenengan, nah jenengan dimenyolati kalau nggak nyolati nak boten. Nah kan ringan, nah ringan cocok kok. Pokoknya aku udah kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah mesti kadang ini, dari sisa-sisa aliran Darmogandu, aliran Kejawen, macam-macam atas kuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahruman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, kepala maro asam tanah bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral. Sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak. Ini sejarah. Paham ya? Karena matahari dianggap sentral. Dianggap kayak semi Tuhan sentralnya. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qorna syaitan. Fa inna hatatlu qorna syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab ini malah kan orang Arab pun nak ngitung yang ganggu seringnya ini. Iku ketok nak orang Arab yang jahiliyah tenan, jenate sirik tenan.
Orang Arab tuh kalau darani timur tuh kan Masyriq. Nak darani kulon Masyriq. Terus nak darani napa berikir budi? Kidul. Kidul iku napa Janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, Masyriq, Maghrib, terus ini apa? Mereka umpama bayangan wong Arab itu madhep ngalor to ngidul, jadinya enggak begitu. Kok balen iki. Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalor ngeten maksud lho. Itu kan berarti sini itu kenal Masyriq, sini kenal Maghrib. Tapi wong Arab kan carane ukur kan begini. Jika sana punya nama Masyriq, sana punya nama Maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nama sebulan madhep ngetan itu paham belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya ketok dimulai kok bayangan wong madhep ngetan. Ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ono salat kok. Wae medune srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup yo ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mare kula seneng kula daripada ulama kok aku sing rapati salat. Aku wis semangat duha malah sing api itu aja mbak. Mun kula hitung, aku nek kadang-kadang kanca-kanca padha kiye ini tak hitung. Secara syariat nopo? Nah itu dasar cocok. Ini pun nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan yang dewakan matahari itu banyak. Ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim yang falam maro asam sabazi utang qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana manane iku pas setan nyetokno sumune, nyetokno kedigjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip blas. Oh, coba sholat. Atau gue ngopi, tandung nggak pokoknya. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri gereja rokokan. Benjaramu yang haram Allah. Wong haram liane yo pirang. Cara baca pulang ngoten. Gus pulang tetep rokok. Lah dari muir rokok haram, malah gue sing haram ra rokok tok bodoni yo haram ndok wis haram. Wis biasa gue kalori haram. Wah, malah parah. Sing haram ra iku tok. Apa yang kena aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi Pak ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya. Pulau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Pulau istikharah, pulau pikir. Pulau bikin paket ini, pulau istikharah, pulau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja. Nah, kita harus jauh. Yaitu gampang tahlilut. Terus tak sampai stand gremeng ya lah. Nara cocok di gremeng itu. Ngerasani ngajak bolo-bolo itu ringan-ringan. Kali rasa cocok mertua mantu, rasuah, rasulah. Itu kan ringan tuh. Kali sampai kiai partai ini itu. Maksudnya gini loh, malah partai. Maksudnya rakyat. Saya rakyat lah, orang melangakon kan jelas. Kamu sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Kalau ngomongnya drama ngelakoni ya orang hitung-hitungan. Kamu sing ngelakoni ya jelas. Nanti kalau ketawa, ikut sudah nak buat derek nyalek-nyalek kalau mau kau. Kalau ini tambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau yang berkulo. Aku lama, takut hukum tak jawab bang. Takut partai-partai pusolihin, anti partai dolimin.
Lalu nanti kalau taklid, berarti jenengan kulku. Orang ya tetap milah, tapi separuh ya. Napa? Separuh. Pun kalau terus nongin. Eleng-eleng ya. Inna buat ada tuh. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak? Iku wae akibatnya sumayu halu baini wa bain. Itu ngendikane ulama teng Sarasara itu karena mereka mudah tahlilud. Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlilud itu ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.